Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Yayan Jayadi akan mempresentasikan tugas besar, yaitu membuat sebuah video pembelajaran tentang materi perkuliahan teknologi basis data. Pada kesempatan kali ini saya mengambil materi yaitu transaksi. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah pengertian dari transaksi, kemudian karakteristik dari transaksi, yang ketiga status dari transaksi, dan terakhir adalah operasi dari transaksi. Oke teman-teman sekalian, apa itu transaksi? Jadi seperti kita tahu, kita sering menyebut transaksi, baik itu transaksi keuangan, transaksi data, dan lain sebagainya, tapi kadang kita belum tahu. Nah, jadi transaksi adalah suatu atau beberapa aksi yang dilakukan program, aplikasi untuk mengakses atau mengubah isi basis data. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Nah, jadi dari transaksi itu adalah beberapa aksi. Nah, lebih tepatnya ini adalah transaksi data. Nah, jadi beberapa program yang dibuat untuk mengakses isi basis data dan melakukan perubahan di sana. Nah, jadi itu adalah transaksi secara singkatnya. Nah, contoh dari transaksi yang sering kita tahu adalah transfer uang dari rekening A ke rekening B, kemudian pengisian pulsa dan kuota. Jadi dari transaksi itu ada perubahan basis data di dalamnya, pengaksesan kemudian perubahan dari rekening A ke rekening B. Jadi itu contoh dari transaksi. Jadi saya rasa teman-teman memahami apa itu transaksi. Oke, kemudian transaksi ini itu memiliki beberapa karakteristik atau sifat. Nah, jadi karakteristiknya itu bisa kita singkat menjadi ACID. Nah, ACID ini memiliki kepanjangan. Yang pertama adalah atomicity. Atomicity ini adalah transaksi merupakan unit yang tidak terlihat, yang harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Jadi di dalam proses-proses transaksi itu semuanya harus dilakukan secara keseluruhan. Ketika ada yang tidak dilakukan satu saja, itu maka semuanya tidak akan dilakukan, maka semuanya akan gagal. Nah, jadi itu karakteristiknya. Jadi atomicity ini adalah semua proses yang ada di dalam transaksi itu harus semuanya selesai. Jadi semoga mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Jadi eksekusi transaksi dapat menjamin konsistensi basis data. Jadi data-data yang sudah tadi dirubah, diakses, kemudian diupdate, itu dia akan tetap konsisten, tidak akan berubah-ubah ketika nanti dia sudah selesai kemudian dia berubah karena ada kegagalan, maka dia akan tetap konsisten karena data tersebut disimpan dan diupdate di sistem basis data. Yang ketiga ada isolation atau isolasi. Pada sejumlah transaksi yang terjadi secara bersamaan, setiap transaksi tidak boleh terpengaruh atau mempengaruhi dengan transaksi yang lain. Hasil transaksi sementara harus terlindung dari eksekusi transaksi yang lain. Jadi maksud dari isolasi ini adalah, saya rasa dari kata isolasi teman-teman sudah paham, yaitu bahwa dia terpisah gitu ya. Jadi transaksi yang kita lakukan atau yang terjadi di dalam sebuah sistem itu tidak akan mempengaruhi atau tidak boleh mempengaruhi dan tidak boleh dipengaruhi oleh transaksi yang lain. Jadi dia berdiri sendiri gitu. Jadi misalnya ada transaksi transfer uang gitu ya dari rekening A ke rekening B, maka itu tidak akan mempengaruhi transaksi dari nasabah yang lain gitu yang melakukan transaksi juga gitu. Jadi semua transaksi dari karakteristik isolasi ini semuanya terpisah dan tidak saling mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Yang keempat atau yang terakhir adalah durability. Jadi setelah transaksi berakhir dengan sukses, perubahan yang terjadi pada sebuah basis data harus tetap bertahan. Secara permanen direkam ke dalam basis data dan tidak akan hilang dikarenakan kegagalan berikutnya. Jadi durability ini artinya daya tahan dari data tersebut. Jadi ketika sudah disimpan, dilakukan perubahan, dan sudah di-update di basis data dalam database-nya, data tersebut tidak akan berubah ketika nanti misalnya ada error atau ada hal-hal yang bersifat nanti merugikan gitu ya, itu tidak akan mempengaruhinya. Jadi itu karakteristik dari transaksi itu sendiri. Jadi dari 4 ini kita bisa melihat bahwa transaksi ini
memiliki karakteristik yang pertama atomicity, kemudian konsistensi, isolation, dan durability. Oke, yang selanjutnya ini mohon maaf salah ketik, yaitu status dari transaksi sebenarnya. Oke, jadi ada beberapa status atau state atau kondisi atau momen lah gitu kita sebutnya, yaitu kondisi dari transaksi. Jadi yang pertama kondisinya adalah atau statusnya itu adalah aktif. Jadi kapan dia transaksi tersebut dikatakan statusnya aktif, yaitu ketika dia sedang dieksekusi atau prosesnya sedang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah partially committed. Jadi dia akan statusnya akan menjadi partially committed ketika dia operasi atau instruksi teknis itu sudah selesai dijalankan, namun belum selesai. Belum selesai ini dalam arti data tersebut belum sepenuhnya dirubah di dalam database, namun hanya prosesnya saja yang sudah selesai, namun di dalam database belum terjadi banyak perubahan. Yang ketiga ada valid. Jadi ketika statusnya akan menjadi valid ketika eksekusi tersebut secara normal gagal dijalankan, entah nanti mungkin karena ada beberapa hal yang membuat transaksi tersebut mengalami kegagalan, maka dia akan berada di state valid. Yang keempat ada aborted. Nah, dia akan berada di status aborted ketika setelah rollback transaksi dan database dikembalikan ke nilai semula sebagaimana halnya ketika awal transaksi. Jadi ketika dia berada di status aborted, maka dia akan di undo, jadi akan dibatalkan semua yang tadi dilakukan dan dia akan kembali seperti semula. Misalnya ketika kita transfer uang gitu ya ke rekening A, uang kita 2 juta misalnya, kita transfer itu 1 juta, namun terjadi kegagalan dan kita berada di status aborted, maka transfer tersebut akan gagal dan uang kita akan tetap 2 juta dan kita akan melakukan transfer ulang gitu. Jadi itu maksud dari state aborted. Yang terakhir adalah committed, yaitu semua transaksi berhasil sempurna dan database telah diupdate dengan nilai-nilai perubahan yang terbaru sesuai dengan hasil transaksi tersebut. Oke, ini state dari transaksi, yaitu beberapa status tadi state-nya. Jadi ketika ada transaksi dan transaksi itu sedang dijalankan, maka dia akan berada di state aktif, yaitu transaksi tersebut masih dijalankan gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah selesai teknisnya, jadi misalnya pengiriman uang, pengirimannya sudah selesai dari ATM-nya misalnya, maka dia akan berada di partially committed. Nah, ketika dia tidak ada masalah gitu ya, sudah selesai sempurna dan database dan saldonya sudah berubah di database, yaitu saldonya misalnya 2 juta dan transfer 1 juta dan di saldonya sudah dikurangi 1 juta, maka dia sudah committed, jadi sudah selesai sempurna, di database juga sudah dirubah gitu. Namun ketika dia aktif sebelum dia selesai teknisnya ya, sebelum mau selesai instruksi semua sebelum selesai, namun dia valid, maka dia akan langsung ke valid. Jadi dia nggak harus ke partially dulu baru ke valid, namun ketika dia sedang aktif namun terjadi kegagalan gitu ya, dia bisa langsung ke state valid gitu. Namun bisa juga ketika dia sudah selesai instruksinya ya, sudah selesai teknisnya, contohnya transfer uang, namun sebelum dia kartu ATM-nya dicabut terjadi sebuah kegagalan, maka dia akan berada di state valid dan selanjutnya dia akan aborted, yaitu dia akan mengulang lagi instruksi yang sebelumnya. Contohnya dia transfer uang, maka transfernya gagal dan dia akan diminta untuk melakukan transfer ulang lagi, itu pun jikalau dia mau gitu. Jadi ketika dia valid, dia akan ke aborted dan data tersebut tidak akan dirubah gitu ya, dia akan kembali ke semulanya atau di-undo lah bahasanya. Jadi itu teman-teman, saya rasa teman-teman mudah memahami materi ini. Nah, selanjutnya itu adalah operasi-operasi transaksi. Itu beberapa istilah dalam transaksi gitu ya. Jadi yang pertama ada read X, yaitu membaca nilai X dari database dan menampungnya ke buffer lokal. Jadi ketika dia perintah read, yaitu nilai dari X itu akan diambil dari database dan akan diproses. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ada write X. Write X itu dia mengambil data dari proses tersebut, misalnya dia sudah melakukan proses dan hasilnya adalah saldonya 1 juta. Maka
yang saldo tersebut, yang 1 juta tersebut akan dituliskan ke database, dan itulah saldonya sekarang gitu. Jadi itu perbedaan dari ReadX dan WriteX. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu ada sebuah transfer uang dari nasabah A ke nasabah B, yaitu sejumlah 500.000. Jadi kita di sini anggap saja ada banyak transaksi, namun kita fokus ke satu saja gitu ya. Karena di bank saja itu setiap jamnya itu bisa lebih dari ribuan transaksi yang terjadi. Oke, jadi kita ada transaksi yang pertama. Jadi kita akan membaca dari nasabah yang mengirim uang, yaitu nasabah A. Kita akan membaca saldonya, yaitu misalnya 2 juta. Jadi kita akan mengurangi dengan jumlah transfer yang dilakukan, yaitu misalnya 500.000. Kemudian dia akan mengeksekusi perintah write A, yaitu hasilnya uangnya itu akan bersisa 1.500.000, dan 1.500.000 itulah yang akan tersimpan dan diupdate, dan itulah yang menjadi saldonya sekarang gitu. Nah, kemudian dia akan membaca jumlah uang yang ada di rekening dari si nasabah B. Nah, kemudian nasabah ini dia akan ditambahkan dengan jumlah transfer tadi, misalnya 500.000. Nah, kemudian dia akan mengeksekusi perintah write B tadi. Jadi saldonya akan ditambah 500.000, dan itulah yang menjadi saldonya sekarang. Oke, dari contoh kasus transaksi ini, kita akan menganalisis dari karakteristiknya bagaimana. Jadi karena tadi kan sudah secara umum, nah sekarang ketika ada sebuah kasus, nah dari segi mana kita melihat karakteristiknya. Ya, jadi silakan disimak, saya akan menjelaskannya. Semoga mudah, penjelasan saya semoga mudah dipahami dan tidak membingungkan teman-teman sekalian. Oke, kembali ke, nah ini karakteristiknya. Contohnya kita sudah tadi memahami bahwa kita ada transaksi, yaitu transfer uang 500.000. Jadi atomicity ini, jadi semua prosesnya, instruksi yang ada untuk melakukan transaksi yang tadi transfer uang 500.000 itu semuanya harus dijalankan. Nah, ketika ada satu yang misalnya tidak bisa dijalankan, maka semuanya tidak akan berjalan sama sekali, atau jadi kegagalan gitu. Jadi itu maksud atomicity. Jadi semua proses atau instruksi untuk melakukan transfer tadi itu semuanya dijalankan. Oke, kemudian konsistensi. Konsistensi ini artinya ketika misalnya dia melakukan perubahan 500.000, maka yang di nasabah B akan dikurangi, dan ketika nasabah A akan dikurangi dan nasabah B akan ditambah gitu. Jadi tidak akan ada perubahan-perubahan yang lain, dia akan tetap konsisten. Kemudian isolasi. Tadi misalnya kita lihat saja di bank A misalnya ya, itu setiap jamnya ada ribuan transaksi, itu baik itu penarikan, baik itu transfer, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut itu tidak ada yang saling mempengaruhi, tidak ada yang saling dipengaruhi. Contohnya saya yang di rumah itu mas transfer uang misalnya 500.000, kemudian ada orang lain yang misalnya di entah di mana itu juga melakukan penarikan misalnya 500.000, maka keduanya terpisah gitu. Tidak ada yang misalnya uang saya dipengaruhi oleh jumlah transfer yang dilakukan ataupun sebaliknya gitu. Jadi itu maksud dari isolasi berdasarkan kasus kita tadi. Nah, durability ini bahwa ketika tadi sudah berhasil ya, data yang saldo yang di A misalnya 1.500.000 dan di B itu sekitaran itulah, karena sudah ditambah 500.000, itu dia akan tetap bertahan. Entah nanti misalnya jadi error di banknya ataupun yang lain, nantinya data tersebut atau perubahan tersebut sudah direcord, artinya sudah disimpan, dan saldonya dia akan tetap bertahan gitu. Jadi itu maksud dari durability. Jadi dari kasus tadi kita bisa melihat bahwa untuk memahami lebih tentang karakteristik dari transaksi dengan kasus yang kita miliki, semoga teman-teman paham dengan penjelasan tadi. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan kasus tadi kita ingin melihat state-nya. Jadi misalnya ada transaksi transfer uang 500.000 ya, kemudian diproses, maka dia akan berada di state aktif. Namun misalnya terjadi kegagalan, nah, itu maka dia akan berada di state violate dan dia akan ke aborted. Jadi dia akan mengulang lagi gitu. Jadi karena dia gagal, dia akan diulang lagi apakah dia ingin transfer atau enggak gitu. Oke, kemudian aktif. Nah, kemudian dia sudah selesai transfer uang, namun ATM-nya belum dikeluar gitu. Jadi belum ada perubahan di database-nya, itu sudah partially committed. Jadi sudah dia berada sudah standby di sana karena instruksinya sudah dikerjakan semua. Jadi dia sudah ada di sana. Nah, namun
sebelum ada terjadi perubahan di database-nya berdasarkan hasil transaksi tersebut, nah terjadi sebuah kegagalan, maka dia akan langsung bisa ke file state file. Jadi dia bisa langsung pindah ke sana dan dia akan langsung diupload mengulang lagi dari transaksi yang dilakukan. Namun ketika tidak ada masalah, maka dia akan langsung ke state committed, semuanya berhasil, saldonya sudah dirubah, dan baik itu nasabah ataupun nasabah B. Jadi itu teman-teman materi kita pada hari ini tentang transaksi. Semoga mudah dipahami.